Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Teman-teman, kita lanjutkan lagi kuliah fikih waris. Sekarang tentang masalah mustarokah. Sini bisa dibaca ya. Dalam ilmu waris yang dimaksud masalah mustarokah itu menurut Basma adalah diserikatkan, disatukan. Adalah diserikatkannya bagian saudara sekandung, saudara seibu sebapak, saudara laki-laki seibu sebapak, dengan dua orang saudara atau saudari seibu saja dalam bagian 1/3. Artinya saudara sekandung dianggap saudara seibu mendapat bagian 1/3 diserikatkan. Kenapa demikian? Hal ini karena saudara sekandung bagiannya asobah sisa. Sementara sisanya dalam masalah musyarakah ini 0, tidak ada sisa. Dalam sejarah masalah musyarakah muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Seorang bertanya pada Khalifah tentang saudara sekandungnya yang meninggal dan hadisnya adalah di sini ada A, kalau huruf kecil berarti perempuan. Jadi A ini perempuan. Dia seorang janda punya anak 2, C laki-laki, D laki-laki. Nah, kemudian nikah dengan B. B ini berarti huruf kapital laki-laki. Dalam pernikahan A dengan B ini punya anak 2, E dan F. Dan F ini ya. E dan F. Nah, begini. Nah, si F ini menikah. Si F ini menikah dengan si G. Nah, jadi ya yang meninggalnya itu adalah si F. Ini ada huruf ada di kali ini berarti mayatnya si F. Nah, jadi si E ini datang ke sini Umar, saudari perempuannya si F meninggal. Dia punya suami si G, ya. Dia punya apa? Punya ibu si A, si B udah meninggal duluan nih. Kalau ada tanda di kurung ini berarti ini B meninggal duluan. Artinya ketika bapak masih ada, enggak musyarakah sebab saudara semua terhijab oleh B. Ini ceritanya si B udah meninggal. Jadi ahli waris si PF itu adalah si A ibunya, si E saudara sekandung, si E ini saudara si bapak, kemudian si C dan si D saudara si ibunya. Jadi si E datang kepada Khalifah Umar bin Khattab bahwa F saudari perempuan sekandungnya meninggal dunia dan ahlinya adalah ibu si A. Kemudian suami G, dua saudara si ibu C dan D, satu saudara B sudah meninggal duluan. Jadi yang bertanya itu si E, ya, saudara perempuan sekandungnya meninggal, punya suami, punya ibu, punya saudara sekandung 2, punya saudara sebapak, punya saudara seibu 2, saudara sekandung 1. Nah, kan secara asal begini, ahli warisnya berarti ibu, suami, 2 saudara atau saudari seibu. Jadi kalau saudara seibu itu mau laki-laki perempuan sama saja. Kalau seorang 1/3, kalau satu orang saudari seibu saja. Saudara seibu kalau seorang 1/6, kalau lebih 1/3. Kemudian 1 saudara laki-laki sekandung si E. Nah ini purut bagian ibu karena ada adat ikhwat, walaupun tidak ada anak, tidak ada cucu, tapi kalau ada saudara lebih dari 1, ibu 1/6 bagiannya. Sebab si mayat punya saudara lebih dari 1, ada 3 saudaranya, si E sekandung, C dan D seibu. Kemudian suami karena tidak ada anak, tidak ada cucu, suami bagiannya 1/2. 2 saudari seibu, karena ini tidak ada yang hijab, tidak ada yang menghalang, berarti dapat bagian. Saudari seibu itu terhalangnya oleh bapak, oleh kakek, oleh farul mayit. Di sini bapak sudah meninggal, kakek nggak ada, anak cucu nggak ada, berarti si C dan si D dapat warisan. Kalau sendiri 1/6, kalau lebih dari 1/3 saudara seibu itu. Ini 1/3 ini. Nah, 1 saudara laki. Nah, ada angka 1/6, 1/2, dan 1/3. Angka yang terkecil yang bisa dibagi oleh 6, 2, dan 3, yaitu angka 6. KPK-nya itu 6 berarti. Jadi 6 ini angka terkecil yang bisa dibagi oleh 6, 2, dan 3. Kalauan pas. Nah, saham ini adalah asal masalah dibagi urut.
si ibu seperenam, 6 dibagi 6 1, 1 kali 1 1. Nah, jadi saham si ibu 1. Artinya seperenam dari 6 itu 1. Suami setengah dari 6 3. Artinya 6 dibagi 2 3, 3 kali 1 3. Jadi sahamnya 3. Dua saudara seibu 1/3 dari 6. 6 dibagi 3 2, 2 kali 1 2. Jadi jumlah sahamnya semuanya 1 3 2. Jadi 6 pas. Saudara sekandung sisanya nggak ada 0. Nah, nah di sini ya, secara asal memang seperti ini. Ketika misalkan hartanya 6 juta, berarti ibunya seperenamnya 1 juta, suami sepertiganya 3 juta, kemudian saudara seibu sepertiganya 2 juta, saudara sekandung asobah sisa 0, nggak ada sisanya. Nah, jadi ada hikmahnya. Si E ini saudara sekandung, kurang mah protes. Nah, saya ini hubungan dengan si F ini lebih dekat, sekandung. Sementara C dan D seibu saja. Bahkan mungkin ya, kalau didramatisir, kata si E teh, justru si F ini ketika kecil misalkannya saya yang ngasuh gitu ya. Kadang-kadang kalau dia butuh uang saya yang kasih. Nah, sekarang si F meninggal, masa kan asobah mah resiko, kalau nggak ada sisa ya 0. Nah, si E ini dalam sebuah riwayat gitu kan, tetap kekeh, pokoknya mah gimana caranya saya pengen dapat dekat hati sana kan, saya saudara sekandung lebih dekat dengan si F, pas saya nggak dapat, sementara C dan D saudara si ibu saja dapat. Nah, makanya kata si E, ini yang menyebabkan saya tidak dapat warisan karena beda bapak. Coba kalau saya seibu saja, saya dapat meren gitu ya. Udah aja bapak saya anggap nggak ada, anggap saja batu, maka masalah mustarokah ini disebut masalah hajariah. Udah aja alungkan ke laut, biasa kan orang Arab gitu katanya ya, kalau ambok teh masak, makanya disebut masalah yamiyah. Udah aja anggap himar, maka disebut masalah himariah. Nah, oleh karena itu Sayyidina Umar di sini beristihad gitu ya. Oh, di sini ada ya. Jadi karena yang menyebabkan saya tidak dapat warisan teh karena beda bapak dengan saudara seibu tehnya. Nah, maka yang jadi berarti jadi begini. Saudara sekandung itu diserikatkan dengan saudara seibu dalam bagian 1/3. Jadi sahamnya 2. Nah, 2 ini dibagi 3 sebab saudara sekandung diserikatkan, disatukan dengan saudara seibu. Jadi kalau hartanya 6 juta, nah, maka ibunya seperenamnya 1 juta, suami seperduanya 3 juta, sisanya 2 juta dibagi 3 untuk 2 saudara seibu dan 1 saudara sekandung. Dan ini sama saja dalam masalah mustarokah seandainya si saudari seibu nate perempuan 2 sama sepertiga, saudara sekandung laki-laki sama diserikatkan, jadi 1/3 bagi 3 saja gitu ya. Nah, dalam masalah musyarakah terdapat perbedaan pendapat di antara sahabat dan ulama mazhab. Cuman dalam ketika masalah Khalifah Umar yang diberlakukannya ini, ketika ada masalah waris seperti ini ya bisa dikatakan. Nah, tapi ketika berbeda pergantian khalifah, maka khalifah selanjutnya gitu ya punya kebijakan tertentu tergantung ijtihad khalifah kan. Makanya dalam kaidah ra'yul imam ya qaul khilaf, pendapat seorang imam dalam hal ini khalifah itu menghilangkan perbedaan pendapat. Nah, pendapat pertama menggugurkan bagian saudara sekandung karena saudara sekandung bagiannya sisa asobah, sementara dalam masalah syarokah saudara sekandung sisanya 0 habis. Ya udah 0 aja resiko kan gitu. Ini pendapat pertama. Nah, sahabat yang punya pendapat ini diantaranya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas. Kalau di kalangan ulama mazhab pendapatnya oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi imam tidak dimustarokahkan. Saudara sekandung ya 0 saja, udah nggak ada sisanya. Bisa dikatkan dengan 2 saudara seibu dalam bagian 1/3. Dari kalangan sahabat pendapat ini dipegang oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit. Di kalangan ulama mazhab pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau ulama Syafi'iyah ya dimustarokahkan. Nah, dari kedua pendapat di atas, pendapat yang dipandang rajih atau kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu diserikatkannya bagian saudara sekandung dengan saudara seibu dalam bagian 1/3.
3 ini bisa dilihat dalam karya Imam Asy-Syaukhi. Di sini ada di daftar pustaka Imam Asy-Syaukhi itu. Di sini ada Imam Asy-Syaukhi. Siap. Ya. Adalatul Islam fi Ahkamil Mawaris, terbitan Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu kurang lebih masalah mustarokah. Nah, kalau ada pertanyaan nanti silahkan di grup WA saja. Jadi mustarokah itu sekali lagi adalah diserikatkannya bagian saudara sekandung dengan saudara seibu. Kenapa diserikatkan? Karena saudara sekandung bagiannya asobah teh sesa, dan dalam mustarokah sisanya 0. Kemudian si saudara sekandung muncul orang mah protes, masa saya saudara sekandung lebih dekat dengan si mayit kok nggak dapat warisan, sementara saudara si ibu dapat warisan. Maka Sayyidina Umar diijtihad dalam hal ini, saudara sekandung diserikatkan dengan saudara seibu dalam bagian 1/3. Kalau di file PDF di sini ada 6/3. Mudah-mudahan bisa dipahami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.